Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Farsita Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti. Yang saya hormati Ibu Ade Purnadamayanti selaku dosen pengampu Hukum dalam Bisnis. Dan NIM saya adalah 2892150340. Saya akan mempresentasikan tugas UTS, ulangan tengah semester. Mari kita simak selanjutnya. Di sini ada pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, seringkali disamakan dengan penyuapan. Masalah korupsi transsistemik, artinya korupsi terdapat dalam semua sistem sosial, feodal, kapitalis, komunis, sosialis, dan lain-lain. Definisi korupsi juga dapat kita temukan baik dari perspektif moral, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tentunya hukum. Perspektif moral, korupsi segala sesuatu yang merusak moral atau yang mencerminkan kerusakan moral. Tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari yang baik, dari yang ideal. Perspektif ekonomi korupsi, pembayaran atau pengeluaran yang mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Perspektif politik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan publik atau politik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Huntington korupsi, perilaku penyimpang dari public officer atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perspektif sosial, secara sederhana korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dalam berbagai pandangan, para pakar mengasosiasikan korupsi dengan penyalahgunaan jabatan publik, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional, pelanggaran THD, hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, ancaman THD, prinsip-prinsip demokrasi. Di sini ada tipologi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni, tindak pidana penyuapan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan dalam jabatan, tindak pidana gratifikasi, tindak pidana berkaitan dengan pemborongan, lever-ransir, dan rekanan, percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Tindak pidana menghambat atau menghalangi proses peradilan, obstruction of justice. Kriminalisasi korupsi, ada pasal 2, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara seumur hidup minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan didenda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Pidana mati, TPK dilakukan dalam keadaan tertentu. Pasal 3, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dapat padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara seumur hidup minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal 50 juta, maksimal 1 juta. Pasal 4, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pasal 5, ada memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PN penyelenggaraan negara dengan maksud supaya PN penyelenggaraan negara tersebut tidak berbuat sesuatu dalam kejabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. PN penyelenggaraan negara yang menerima pemberian atau janji bandingkan dengan PS 12 A dan B. Pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda minimal 50 juta, maksimal 250 juta. Pasal 7, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, keselamatan negara dalam
dalam keadaan perang. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi. Pidana penjara minimal 2 tahun, maksimal 7 tahun, dan denda minimal 100 juta, maksimal 350 juta. Dan pasal 11, PN penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda minimal 50 juta, maksimal 250 juta. Pasal 12, PN penyelenggaraan yang menerima hadiah janji padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan tidak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyelenggaraan negara yang menerima hadiah padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda. Pasal 13, memberi hadiah atau janji kepada PN dengan mengingat kekuasaan wewenangan yang melekat pada jabatan kedudukannya atau dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal 150 juta. Dan ada kesimpulan, setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematis dari berbagai undang-undang tentang korupsi, dengan melihat perkembang dari pengertian unsur-unsur dan sistematis hukumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan. 1. Pengertian mengenai korupsi mengalami perluasan, yaitu semua bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon atau komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya masuk dalam pengertian korupsi. 2. Peraturan perundangan yang tentang korupsi pada tahun 1957 sampai 1960 kurang bisa mengakobati perbuatan korupsi pada tahun tersebut karena dalam perundang-undang harus masyarakat adanya kejahatan koruptif, yaitu secara pidana dan perdata, di mana pertanggungjawaban secara pidana harus didahulukan dari pertanggungjawaban perdata. Saran, setelah melihat perkembangan pengertian dan unsur-unsur korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari peraturan perundang-undangan tentang korupsi, maka penulis memunculkan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap berpegang pada undang-undang korupsi yang telah berlaku dengan mengedepankan pertanggungan pidana terlebih dahulu, kemudian pertanggungjawaban secara perdata. 2. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi yang jelas dengan saksi yang dapat menimbulkan kerjaan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. Sanksi yang dapat menimbulkan kejeraan serta proses peradilan yang cepat dan transparan. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaklumin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.